Selamat pagi anak-anak ibu. Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Di bulan Ramadan ini, ibu berharap kalian tetap semangat. Hari ini kita memasuki tema 9, subtema 2, muatan pelajaran PPKN. Apa kabarnya hari ini? Semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Doa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Kita sudah belajar apa ya minggu lalu? Nah, ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat pengertian dari hak dan pengertian dari kewajiban? Siapa yang tahu? Siapa yang masih ingat? Ya, betul sekali. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dikerjakan. Hak adalah sesuatu yang kita terima. Nah, pada tema 9 ini kita akan membahas hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, teman-teman, kita berada di negara apa sayang? Indonesia, Bu Guru. Iya, betul sekali. Kita mempunyai negara tercinta ini, yaitu Indonesia. Jadi kita wajib mematuhi peraturan yang ada di Indonesia, baik di lingkungan paling kecil yaitu di tingkat keluarga, RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota maupun negara. Jadi kita semuanya akan patuh dengan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Kita tidak boleh melanggar hukum. Yuk kita bahas yuk mengenai kewajiban dan hak sebagai warga negara. Semangat sayang. Anak-anak, siapa yang cinta sama tanah air? Cinta tanah air itu apa sih sayang? Rasa cinta dan rasa sayang kita terhadap tanah air. Tanah air itu tempat lahirnya kita, yaitu di Indonesia. Apakah wujud dari cinta tanah air itu? Salah satunya yaitu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Jadi, dengan kita melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara merupakan wujud dari cinta tanah air. Seperti itu ya sayang, bisa difahami. Hak dan kewajiban kita laksanakan dengan mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Misalkan kita sedang menggunakan kendaraan di jalan umum, kamu wajib mengetahui apa saja sih yang harus dipatuhi peraturan di jalanan itu, misalkan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Ketika akan berbelok, kamu menyalakan sen lampu ya, ke kiri atau ke kanan. Jadi tidak merugikan orang lain dan aturan tersebut wajib diketahui sebelum kamu menggunakan kendaraan. Kemudian pada saat berjalan kaki itu juga ada aturannya. Pada saat menyeberang kita menggunakan zebra cross, pada saat jalan juga kita berada di sebelah kiri. Pokoknya kalau kita menyeberang itu harus berhati-hati karena tidak sembarang tempat dan tunggu suasana lalu lintas itu sepi sehingga kalian selamat. Jadi di mana-mana di tempat umum ada peraturannya, jadi wajib diketahui terlebih
terlebih dahulu supaya kalian tidak melanggarnya. Nah, teman-teman, yang pertama kita bahas adalah kewajiban ya, kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama, menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. Jadi, diciptakannya hukum di Indonesia agar keadilan dan ketertiban dapat terwujud. Hukum mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, setiap warga negara mempunyai kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan. Caranya dengan mentaatinya. Maka suasana yang diharapkan pun akan tercipta dengan baik, dengan tentram ya. Jadi kita bisa hidup tentram, damai bersama tetangga dan masyarakat setempat. Kemudian yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan. Apa sih menjaga kelestarian lingkungan, Bu Guru? Menjaga kelestarian lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan tempat tinggal. Minimal kita menjaga rumah kita supaya bersih. Sehingga jika dilaksanakan oleh semua warga rumahnya masing-masing itu bersih, maka akan tercipta kebersihan secara keseluruhan. Jadi, jika diperlukan membersihkan secara bersama-sama, maka dilakukan kerja bakti, misalkan Sabtu Minggu ya. Jadi, dijadwalkan oleh ketua RT-nya agar saluran air di sekitar lingkungan bisa lancar, tidak tersumbat, itu bisa dilaksanakan dengan kerja bakti. Tetapi jika untuk kegiatan rutin dilaksanakan oleh rumah masing-masing. Supaya apa? Supaya kesehatannya juga terjamin. Dengan kita menjaga kebersihan, kesehatan pun akan terjamin. Kemudian yang lain yaitu melakukan reboisasi, tidak melakukan pemburuan liar. Jadi, kita juga harus menjaga lahan hijau ya, supaya oksigen yang kita hirup tetap segar ya. Tidak melakukan pemburuan liar, tidak boleh itu membunuh sembarangan hewan. Seperti itu ya sayang, contoh dari menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian kewajiban yang ketiga yaitu membayar pajak. Nah, kenapa sih kita wajib membayar pajak, Bu Guru? Iya sayang, karena pajak itu salah satu pendapatan dari negara kita. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, semuanya mempunyai masing-masing dari pajak tersebut. Ada pajak kendaraan, pajak penghasilan, pajak rumah, bumi, dan bangunan. Jadi kita semuanya harus tepat waktu membayar pajak. Kenapa sih Bu Guru? Ya, karena pajak digunakan oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan. Jadi kita sekarang bisa menikmati jalanan yang bagus, yang tidak becek lagi. Itu semuanya dari uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Kita bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang diberikan pemerintah. Misalnya, coba kalian renungkan. Itu yang ada di jalanan, kira-kira dari mana ya? Siapa yang bangun ya? Ada lampu lalu lintas, lampu penerang, kemudian ada jalan tol. Nah, itu semuanya ada kaitannya dengan pajak yang kita bayarkan. Jadi, dengan warga masyarakat membayar
sejak tepat waktu, maka pembangunan di Indonesia semakin maju, semakin bagus. Siapa yang menikmati? Kita juga yang menikmati sebagai warga negara. Bisa difahami sayang sampai di situ? Ya, nanti boleh bertanya ya kalau masih ada yang belum paham. Nah, untuk yang keempat, kewajiban kita adalah mengikuti pendidikan dasar pemerintah. Jadi, kita wajib mengikuti pendidikan dasar yang dimaksud yaitu kita mendapat pendidikan dasar yaitu sekolah dasar 6 tahun dan sekolah lanjutan pertama yaitu kalau sekarang disebutnya SMP ya, sekolah menengah pertama. Jadi, kita wajib mengikuti pendidikan menurut aturan pemerintah itu selama 12 tahun. Jadi, anak-anak wajib bersekolah supaya apa? Supaya mengerti pengetahuan, mengerti karakter, sopan santun, dan yang dibutuhkan nanti di saat dia menghadapi kehidupan ini. Jadi pendidikan itu sangat penting ya sayang. Jadi kalian ini sekarang sedang menjalankan pendidikan tersebut. Kalian sekarang sekolah dasar kelas 4. Jadi tugasnya apa? Menuntut ilmu. Jadi kalian di sini setiap hari mendapat materi dari bu guru, memperoleh pengetahuan, mengetahui mana yang benar, mana yang salah dalam bersikap. Semua pelajaran penting untuk kalian supaya apa? Supaya kalian makin tahu dalam menjalankan kehidupan nanti uh, apa sih hal yang boleh, hal yang tidak boleh, norma-norma, aturan-aturan menurut agama, menurut budaya, menurut lingkungan setempat itu ada aturannya. Jadi penting banget ya kalian mengikuti pendidikan dasar 12 tahun, yaitu SD dan SMP itu wajib. Nah, setelah kalian sekolah SMP, apakah boleh bu guru kita lanjut ke SMA atau SLTA? Sangat boleh. Jadi, yang dimaksud dengan 12 tahun itu minimal. Jadi, pendidikan minimal yang kalian peroleh yaitu harus SMP. Sedangkan SMA dan perguruan tinggi itu dikembalikan lagi kepada kemampuan orang tua. Jadi kalau orang tua kalian sanggup membiayai, maka silahkan saja dan sangat bagus itu ya. Jadi mudah-mudahan nanti kalian setelah lulus SMP bisa melanjutkan ke SMA dan perguruan tinggi sehingga dapat meraih cita-cita kalian. Amin.